Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas proyek UAS analisis dan visualisasi data. Di sini kami memiliki 4 poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, pengertian data, analisis, dan visualisasi data. Lalu poin yang kedua, studi kasus 1 tentang jumlah penumpang Transmart Lampung. Poin yang ketiga, studi kasus kedua, yaitu tentang apakah dapat diterima bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan 3 jam. Lalu poin yang ketiga, yaitu tentang studi kasus pengelompokan desa-desa dengan 5 variabel. Baik, sebelum masuk ke materi yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rizal Hakim Ahmad selaku moderator yang akan menyampaikan materi yang kedua. Lalu ada Mardus Jaya Putra yang akan menyampaikan studi kasus yang pertama. Lalu ada Dapa Nabila Rosa yang akan menyampaikan studi kasus yang ketiga. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Saudara Marlius. Baiklah, untuk materi yang pertama dimulai dengan pengertian data, analisis, dan visualisasi data. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Analisis data yakni metode yang akan membuat seseorang peneliti berfokus pada tinjauan komprehensif atas ilmu data. Sedangkan visualisasi data atau data visualization adalah tampilan berupa grafis atau visual dari informasi dan data. Dengan kata lain, data visualization mengubah kumpulan data menjadi hal lebih sederhana untuk ditampilkan. Pada studi kasus pertama, penyelesaiannya menggunakan Microsoft Excel. Dengan studi kasus, diberikan data jumlah penumpang Transmart Lampung yang berangkat dari titik poin ITERA pada 11 kali keberangkatan, dengan data sebagai berikut. Dari data di atas, diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk perhitungan statistikanya, nilai minimal diperoleh adalah 20. Titik satunya 33, median 35, kuartil 3-nya 41,5, nilai max-nya atau nilai tertinggi adalah 51, lalu untuk IKR-nya 8,5. Rumus Excel yang digunakan ada min, ada kuartil, median, max untuk mencari nilai tertinggi, dan untuk mencari nilai IKR-nya Q1 dikurang dengan Q3. Setelah itu dibuat perbedaan, diperoleh perbedaan minnya atau data terendahnya 20, whisker minnya 13, Q2 boxnya 2, Q3 boxnya 6,5, dan whisker plusnya 9,5. Dengan menggunakan rumus min untuk mencari nilai terendah, untuk mencari whisker minnya Q1 dikurang min, untuk mencari Q2 boxnya, median dikurang Q1, untuk mencari 3 key boxnya, Q3 dikurang median, dan whisker plusnya max dikurang Q3. Lalu untuk box plotnya, jadi diperoleh sebaran data 25% data kurang dari 33 atau kurang dari Q1. 50% data kurang dari 35 atau kurang dari median. 75% data kurang dari 41 atau kurang dari Q3. Dan sisanya seperempat di atas Q3. Untuk sebagian besar penumpang Transmart Lampung yang berangkat dari titik poin ITERA berjumlah lebih dari 33 penumpang. Jadi sebaran datanya tidak simetris karena sebagian besar datanya condong ke atas. Dikarenakan garis median tidak berada di tengah kotak dan ditandai dari panjang whisker tidak sama antara atas dengan yang bawah. Dan pada box plot tidak terdapat nilai luar atau outlier dalam data dikarenakan datanya hanya berfokus pada sekitar median dengan rentan yang relatif terbatas.
Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya studi kasus yang kedua. Di sini ada data hasil pengukuran waktu yang dibutuhkan seorang pengrajin untuk menyelesaikan kerajinan yang ia buat. Terdapat 15 sampel kerajinan sebagai berikut. Dengan tingkat signifikan 5% dan diasumsikan diambil dari distribusi normal, apakah dapat diterima bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan pengrajin adalah 3 jam? Tuliskan hipotesis dan analisis. Di sini saya menggunakan analisis uji hipotesis. Berikut adalah hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan data dan informasi yang diberikan. Hipotesis 0 atau H0 yaitu rata-rata waktu dibutuhkan pengrajin adalah 3 jam. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1 yaitu rata-rata waktu yang dibutuhkan pengrajin tidak sama dengan 3 jam. Dari data di atas, digunakan uji hipotesis dengan hasil sebagai berikut. Ukuran sampel sama dengan 15, rata-rata sampel sama dengan 3,79, hipotesis awal sama dengan 3, ragam sama dengan 0,94, uji statistik sama dengan 3,14, taraf signifikan sama dengan 0,05. Di sini ada gambar box plot. Untuk box plot di sini nilai min ada di 2,5, nilai Q1-nya ada di 2,95, lalu nilai median ada di 3,6, lalu nilai median ada di 3,78, lalu Q3-nya ada di 4,6, dan nilai max-nya ada di 5,6. Lanjut studi kasus yang kedua. Yang pertama, hipotesis. H0, rata-rata waktu yang dibutuhkan pengrajin kayu sama dengan 3 jam. Lalu H1-nya, rata-rata waktu yang dibutuhkan pengrajin kayu tidak sama dengan 3 jam. Diambil dari tingkat signifikan 5%. Lalu statik penguji, kita hitung 3,1 dan p-value 0,0772, maka H0 ditolak jika p-value lebih besar dari tingkat signifikan. Kesimpulan, karena p-value 0,072 lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak, berarti dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh pengrajin kayu dengan nilai yang diasumsikan, yaitu rata-rata 3. Di sini, dari studi kasus tersebut digunakan analisis uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi RStudio. Dan di sini kita bisa melihat sintak yang digunakan. Baik, mungkin itu saja dari studi kasus yang kedua. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dapa. Studi kasus yang ketiga, yakni seorang peneliti melakukan penelitian terhadap 12 desa sebagai sampel penelitiannya. Ia ingin mengetahui pengelompokan desa-desa tersebut dengan 5 variabel, diantaranya X1 dengan jumlah pendapatan, X2 jumlah angka kelahiran, X3 jumlah penduduk, X4 jumlah dana hibah, dan X5 jumlah angka melek. Berikut datanya. Habis itu tentukan hasil analisis yang Anda kerjakan. Dari grafik di samping terlihat bahwa adanya keragaman dari kelima peubah relatif serupa karena panjang vektornya yang hampir sama. Peubah X2 memiliki keragaman yang sedikit lebih pendek dari peubah lainnya. Artinya X2 atau jumlah angka kelahiran relatif lebih kecil. Semakin sempit sudut yang dibuat antara dua peubah, maka semakin positif tinggi korelasinya, seperti pada X5 dan X1. Sedangkan jika sudutnya siku-siku, maka tidak ada korelasi seperti pada X3 dan X4. Semakin dekat letak objek dengan arah yang ditunjukkan oleh suatu peubah, maka semakin tinggi nilai peubah tersebut untuk objek itu. Sedangkan jika berlawanan, maka nilainya rendah. Desa I dan desa J merupakan jenis
merupakan desa yang memiliki tingkat jumlah penduduk dan jumlah angka kelahiran yang tinggi. Lalu desa G, K, dan L memiliki tingkat jumlah angka melek, jumlah pendapatan, dan jumlah dana hibah yang tinggi. Semakin dekat dua buah objek, maka sifatnya yang ditunjukkan oleh nilai-nilai peubah semakin mirip. Berdasarkan kedekatan posisi antara objek dan posisi objek terhadap arah vektor setiap peubah pada grafik biplot, objek amatan dibagi dalam 4 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari desa I dan desa J. Karakteristik kelompok ini adalah memiliki nilai di bawah rata-rata. Hal ini terlihat dari posisi objek yang berlawanan arah dengan vektor peubah, sehingga bisa diartikan bahwa desa I dan desa J merupakan desa yang memiliki nilai jumlah angka kelahiran dan jumlah penduduk yang lebih tinggi dari desa lainnya, meskipun masih di bawah rata-rata. Lalu, kelompok kedua terdiri dari desa G, K, L. Karakteristik kelompok ini adalah memiliki nilai berada di atas rata-rata. Hal ini terlihat dari posisi objek yang mendekati arah vektor peubah. Dan pada desa L memiliki posisi paling tinggi karena jauh mengungguli dibanding objek lainnya, sehingga dapat diartikan bahwa desa G, K, L memiliki jumlah pendapatan, jumlah dana hibah, dan jumlah angka melek yang paling tinggi. Lalu kelompok ketiga terdiri dari desa A, C, F. Karakteristik kelompok ini adalah memiliki nilai jauh di bawah rata-rata. Hal ini terlihat dari posisi objek yang berlawanan arah dengan vektor peubah. Lalu kelompok keempat terdiri dari desa B, D, E, H. Karakteristik kelompok ini adalah memiliki nilai jauh di bawah rata-rata. Hal ini terlihat dari posisi objek yang berlawanan arah dengan vektor peubah. Lalu dapat disimpulkan, yakni pada desa I dan desa J merupakan desa yang memiliki nilai jumlah angka kelahiran dan jumlah penduduk yang lebih tinggi dari desa lainnya, meskipun masih di bawah rata-rata. Sedangkan desa G, K, L memiliki jumlah pendapatan, jumlah dana hibah, dan jumlah angka melek yang paling tinggi. Dan pada desa A, B, C, D, E, F, H memiliki posisi yang jauh atau berlawanan dengan arah vektor X1, X2, X3, X4, dan X5. Artinya, desa-desa tersebut memiliki jumlah pendapatan, jumlah angka kelahiran, jumlah penduduk, jumlah dana hibah, dan jumlah angka melek yang masih rendah. Dari data tersebut diperoleh menggunakan analisis biplot dengan menggunakan aplikasi RC Studio dan menghasilkan sintaks sebagai berikut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sama.